Shalom jemaat Grand Galaxy City Blessing yang terkasih. Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu 21 Juni 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Sehingga jemaat kami Tuhan senantiasa dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami mau berdoa kembali Tuhan, kami mau beribadah kembali Tuhan. Di hari Minggu ini kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami terus dibaharui Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Amin. Kota benteng perlindunganku.
hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik
Halo, Shalom, City Blessing. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya saudara dalam perlindungan Tuhan. Bukan hanya saudara, tapi juga keluarga saudara dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa setiap hari untuk memberkati saudara dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai saudara dalam setiap kondisi saudara saat ini. Saya percaya Tuhan selalu menyertai. Kita akan mulai ibadah kita akan mulai firman ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah juga hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah sana Tuhan. Buka telinga mereka Tuhan, buka hati mereka Tuhan, supaya kami bisa mendengar apa yang Kau sampaikan. Firman-Mu Tuhan berakar di hati kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang firman yang kami bagikan Tuhan pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Halo City Blessing, saya ingin share mengenai doa hari ini. Saya ingin membagikan sesuatu mengenai doa. Mungkin kita sering sekali mendengar tentang doa, bagaimana di kondisi saat ini. Banyak dari semua orang mulai berdoa, mencari Tuhan. Banyak dari semua orang mulai menemukan wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mereka berdoa, banyak kesulitan-kesulitan yang mereka alami, yang kita juga alamin saat ini. Kita juga berdoa buat orang lain, bukan hanya buat diri kita sendiri. Dan saya ingin mengangkat sebuah topik, yaitu doa di kondisi new normal. Ya, mungkin saudara sering dengar di televisi bahwa sekarang kita sudah memasuki masa new normal. Sesuatu yang baru, kenormalan yang baru yang kita harus pelajari bersama, yang kita harus biasakan. Dan kadang-kadang doa pun itu menjadi hal yang new normal buat kita. Mungkin kita juga biasanya nggak pernah berdoa. Mungkin kita berdoa saat di gereja aja, atau kita berdoa di waktu-waktu tertentu. Tapi di saat ini mungkin ada doa-doa yang kita harus panjatkan terhadap Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mencari Tuhan, banyak orang-orang yang mulai berdoa, menyerukan nama Tuhan. Dan saudara tahu, kondisi ini buat saya pribadi mungkin kondisi yang mungkin memprihatinkan buat bangsa kita, buat dunia. Tapi di satu sisi lain, saya melihat ada pergerakan yang luar biasa yang boleh Tuhan sampaikan, yang boleh anak Tuhan sampaikan kepada dunia. Ada suara pujian, ada suara doa yang mulai dinaikkan pada di kondisi saat ini. Dan saya percaya doa itu merupakan hak istimewa, karena kita punya akses langsung terhadap Tuhan. Di kondisi saat ini kita punya akses kepada Raja. Jika kita menghadapi presiden atau kita menghadapi raja, mungkin tidak semudah itu. Tapi sekarang kita punya akses langsung. Doa ialah hak istimewa kita untuk kita bisa bicara kepada Tuhan, Raja kita. Dan mari kita gunakan itu sebaik-baiknya di kondisi saat ini. Saudara punya hak untuk melakukan itu, untuk berbicara terhadap Tuhan. Dan pengharapan kita terhadap Tuhan tidak sia-sia. Di kondisi new normal ini kita diajarkan untuk melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan. Hal yang mungkin harus kita lakukan sering atau terus-menerus untuk kita jadikan suatu kebiasaan. Dan bagaimana melihat kondisi saat ini? Apakah kita bisa melewati new normal saat ini? Bagaimanakah sikap kita sebagai gereja? Bagaimanakah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan saat kondisi ini diberlakukan di Indonesia dan dilakukan di berbagai negara lainnya? Ada kebingungan di sana, ada kekhawatiran, ada keraguan-raguan saat kita menghadapi new normal. Ada mungkin yang bertanya-tanya, apakah mungkin ini sesuatu yang baik atau ini dapat menimbulkan hal yang buruk nanti? Tapi saya percaya begini saudara, saat pemerintah sudah mengatakan new normal, kita lakukan saja dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, dengan protokol yang baru. Karena kita lihat di Roma 13 ayat 1. Di sini dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya percaya bahwa Bapa kita, Tuhan kita itu memilih pemerintah kita, menetapkan pemerintah kita untuk melakukan hal-hal yang kebijakan-kebijakan untuk di negara kita. Dan saya percaya di dalam kekurangan kita taat aja, kita ikutin aja. Tetapi kita terus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan membuka segala masalah-masalah yang kita lewati. Haleluya, haleluya. Saya ingin share tentang doa di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, mungkin saudara yang punya Alkitab bisa baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya.
Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Ini ayat yang mungkin kita sudah sering dengar di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bagaimana kita bisa menyatakan segala keinginan kita terhadap Tuhan. Dan saya percaya doa untuk di kondisi normal, mungkin bagi sebagian orang itu ialah kondisi yang new normal. Mungkin sesuatu yang mereka gak biasa lakukan. Mungkin sesuatu yang mereka akhirnya harus lakukan. Mungkin terpaksa mereka lakukan karena ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi bagi sebagian orang lain, dan khususnya anak-anak Tuhan, harusnya doa ialah sesuatu yang normal. Dari dulu harusnya sesuatu yang memang kita jadikan kebiasaan. Saya percaya di kondisi ini banyak hal yang dipulihkan oleh Tuhan. Di kondisi ini banyak hal-hal yang kita tidak tahu, yang kita tidak lihat, Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Di kondisi saat ini banyak hal-hal yang mungkin kita anggap itu malapetaka, masalah, tapi buat orang yang bisa melihat itu dari kacamata Tuhan, itu adalah anugerah. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di berbagai negara, khususnya Indonesia. Makanya saya bilang versi saya new normal adalah membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan yang baik yang tidak pernah atau jarang kita lakukan di kondisi yang normal. Ya, doa adalah kebiasaan baik, kebiasaan yang memang harus kita bangun setiap saat di kondisi kita normal, bukan di kondisi kita tidak normal. Artinya terkadang kita berdoa di saat kita butuh. Padahal doa adalah hubungan dengan Tuhan. Doa adalah sesuatu komunikasi dengan Tuhan yang di kondisi apapun tetap harus kita lakukan. Dan di kondisi ini Tuhan mengerjakan banyak hal untuk orang-orang untuk boleh kembali berdoa. Saya mau bedah ayat ini dari kalimat yang pertama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, di kondisi saat ini ataupun sebelum ini ataupun setelah ini pasti banyak hal yang kita khawatirkan. Banyak hal yang setiap orang takutkan. Banyak hal yang setiap orang rasa apa yang harus saya lakukan. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya Tuhan tuh tidak berkehendak untuk kita khawatir. Tuhan tuh tidak ingin kita khawatir dalam semua hal. Dan berarti saya percaya Tuhan tahu bahwa kita sering khawatir. Nah, di terjemahan lain dikatakan janganlah hendaklah kamu khawatir ialah jangan bimbang atau ragu-ragu. Khawatir juga sama dengan bimbang, ragu-ragu. Banyak sekali dalam kehidupan kita merasa ragu-ragu dan merasa bimbang, merasa kita harus ke kanan, kita harus ke kiri. Dan Tuhan katakan jangan bimbang, jangan khawatir, jangan terombang-ambingkan. Adakah hal-hal yang membuat saudara bimbang di saat ini? Adakah hal yang membuat saudara khawatir, saudara ragu-ragu? Saya percaya saya juga sering mengalami itu, saudara. Dan seringkali kita merasa khawatir tentang apa saja, makan, minum, pekerjaan, apapun kehidupan kita, hubungan kita, pasangan kita, jodoh kita. Banyak hal kita seringkali khawatir. Dan Tuhan mengatakan jangan khawatir, jangan bimbang untuk hal itu. Di kalimat berikutnya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya lihat di terjemahan bahasa sehari-hari, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Allah dalam segala hal. Biarlah kita menyampaikan itu kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak mengetahui segala apa yang kita inginkan? Kenapa di ayat ini dikatakan bahwa biarlah permintaan-permintaan itu diketahui oleh Allah? Di kondisi saat ini ialah doa bicara mengenai hubungan. Kadang-kadang di saat kita berkeluarga, di saat seorang anak minta kepada orang tua, mungkin orang tua tahu kebutuhan anaknya. Tapi kadang-kadang kita perlu meminta, bukan meminta dalam arti kita hanya meminta sesuatu, tapi kita berkomunikasi dengan ayah kita, berkomunikasi dengan ibu kita, ada hubungan, ada connected, ada pembicaraan, ada komunikasi, timbal balik, saudara. Bukan hanya kita berdoa pada Tuhan, tapi juga kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita melalui banyak hal, melalui orang-orang, melalui keluarga, melalui hamba-hamba Tuhan, bahkan melalui firman yang sering kita baca setiap hari. Ya, yang tadi saya katakan bahwa doa adalah kondisi yang harusnya normal, yang mungkin sekarang kita anggap sebagai new normal. Tapi saya percaya kondisi yang new normal ini akan lama-lama akan menjadi normal. Dan Tuhan mau membawa kita ke sana, membawa kebiasaan baru, bahwa hubungan dalam Tuhan itu adalah hal yang penting. Hubungan dalam Tuhan itu adalah hal yang harusnya kita jadikan kebiasaan kita, karena itulah yang menolong kita. Di sini dikatakan banyak sekali saya dicontoh di Alkitab di kisah para rasul, yaitu ya di mana jemaat mula-mula dan para rasul mengalami kesulitan jauh lebih daripada kita. Di saat itu bukan seperti ini, saudara. Mungkin di saat ini kita bisa beribadah dimanapun. Kita bisa mengadakan ibadah di rumah, kita bisa adain ibadah di gereja, kita bisa ibadah 1
satu hari bisa 3 kali ibadah, satu minggu bisa berapa kali ibadah. Kita bisa mengadakan KKR di Senayan, bisa mengadakan ibadah di tempat umum. Wow, sekarang penuh dengan anugerah. Tapi di zaman dulu saat kita memberitakan tentang Yesus, itu banyak pertentangan. Dan tidak heran ada kejadian-kejadian ajaib, karena di dalam kelemahan mereka kasih karunia Tuhan semakin besar. Di kondisi itu normal buat mereka untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, normal sekali buat mereka, karena mereka butuh itu setiap hari. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan? Apakah di saat kita punya pekerjaan yang baik, di saat kita punya kehidupan yang baik, apakah kita merasa kita tidak butuh Tuhan? Saat kita tidak berdoa terhadap Tuhan, berarti kita tidak perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan bahwa berdoa ialah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yaitu hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita. Kita sebagai mempelai wanita juga ada hubungannya dengan suami istri, menggambarkan suami istri, bagaimana suami dan istri harus saling berkomunikasi. Begitupun dengan kita dengan Tuhan. 2 minggu lalu kita baru bicara mengenai hari Pentakosta di mana Roh Kudus diturunkan. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara, hal yang penting yang mau saya sampaikan. Roh Kuduslah yang menggerakkan. Setelah hari Pentakosta dan kepenuhan Roh Kudus, mereka menceritakan kebenaran tentang Kristus dan hidup mereka, di dalam hidup mereka yang terancam, dan mereka memberitakan tentang keselamatan Tuhan. Saudara tahu, murid-murid Yesus sebelum kepenuhan Roh Kudus, sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka orang-orang yang penakut, saudara. Mereka ragu-ragu, mereka terombang-ambingkan. Bahkan setelah Yesus bangkit pun masih ada murid yang ragu, yaitu Thomas, yang dia butuh bukti untuk dia mempercayai. Tapi setelah Yesus menyuruh mereka untuk tinggal, lalu mereka Roh Kudus dibaptis dengan Roh Kudus dan mereka kepenuhan Roh Kudus, sikap mereka berubah, saudara. Mereka jadi orang-orang yang berani. Mereka jadi martir, saudara. Bahkan dulu mereka takut mati menyangkal Yesus. Setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka jadi mati untuk Yesus. Mereka tahu apa yang mereka percayai dan apa yang mereka beritakan, apa Injil yang mereka sampaikan tentang kematian Tuhan, kebangkitan dan kenaikannya. Mereka menceritakan bagaimana Tuhan menolong banyak orang. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 24, mereka saling mendoakan. Mereka saling berdoa di saat rasul-rasul disidang oleh pemerintah, oleh tua-tua. Jemaat mereka berdoa, menolong setiap hari penuh dengan doa, saling mendoakan. Saling mendoakan di saat kondisi rasul-rasul terjepit, mereka saling mendoakan satu sama lain. Tidak ada yang saling menjatuhkan, saudara. Kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus harus saling mendoakan. Jika ada yang lemah, mari kita doakan. Bawa ke dalam doa pribadi, bawa ke dalam doa persekutuan, korporat. Kita doakan gereja kita, jemaat di gereja kita, gembala kita, pemimpin-pemimpin gereja kita, pelayan-pelayan kita, juga bahkan lebih jauh lagi orang sekitar. Bukan hanya kita membicarakan atau kita hanya bicara di belakang tentang orang-orang lain, tapi kita juga mendoakan. Mungkin saudara ada banyak hal yang Tuhan taruh di hati saudara untuk saudara doakan, yang mungkin kadang-kadang kita menunda, menganggap remeh hal itu. Saya percaya itu bukan hal yang harus kita anggap remeh. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Doakan, belajar untuk mendoakan orang lain. Mungkin kita sudah terbiasa mendoakan diri kita sendiri, kebutuhan kita, tapi belajar untuk mendoakan. Di jemaat mula-mula ya contoh yang baik di Kisah Para Rasul. Bagaimana mereka saling mengcover, saling mendoakan di dalam kelemahan. Di kelemahan yang mereka lihat, orang-orang yang mereka anggap mungkin juga banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi mereka mendoakan. Mari kita belajar di jemaat mula-mula. Doa dapat kita lakukan bukan dengan kekuatan kita, bukan hanya dengan kekuatan kita, tapi doa juga perlu pertolongan Roh Kudus. Kalau kita berdoa dengan kekuatan kita, pasti suatu saat kita akan jenuh dengan hal itu. Kita akan bosan, kita akan menghitung-hitung untuk kita berdoa. Tapi saya percaya Roh Kudus yang menuntut, kita akan selalu setia untuk berdoa. Di sini dikatakan dengan ucapan syukur, thank you God. Saudara perlu menyampaikan bukan karena Tuhan nggak tahu bahwa sudah berdoa. Itu hubungan yang memang kita perlu bangun dengan Tuhan. Dan saya percaya saat kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Saudara tahu, kadang-kadang Tuhan sudah menjawab doa kita. Tuhan sudah melakukan doa, sudah menjawab segala doa-doa kita. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat masa depan. Tapi percayalah, kita mengucap syukur, mendeklarasikan bahwa amin, yes, doa saya terjawab. Terima kasih Tuhan.
permintaan kita bukan ialah syarat. Saat kita meminta, Tuhan menjawab. Kalau kita nggak minta, Tuhan nggak mengabulkan. Permintaan adalah suatu hubungan, bukan suatu syarat. Saat kita mengatakan ucapan syukur, amin, itu kita sudah mengatakan, mengamini bahwa semua sudah dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu terlebih dahulu melakukan sebelum kita meminta. Haleluya, haleluya. Di kondisi social distance sekarang ini kita tidak bisa beribadah. Kita tidak bisa ibadah online dengan kita hanya bisa ibadah online dengan teknologi saat ini. Kita hanya bisa memanfaatkan kondisi saat ini hanya untuk ibadah di luar, tidak bersekutu dengan jemaat-jemaat. Kita tidak bisa bertemu, bertatap muka dengan jemaat. Tapi saya percaya, di saat kita berdoa terhadap Tuhan, secara tubuh, secara fisik, kita juga punya jarak terhadap Tuhan. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan langsung, tapi roh kita, Tuhan ada di dalam roh kita. Kita tidak melihat secara fisik, tetapi dalam roh kita menjadi satu dengan Tuhan, sangat dekat. Oleh karena itu saya percaya walaupun kondisi kita saat ini, mungkin saudara ada di rumah atau saudara masih bekerja, hanya menonton dari online, dari YouTube, saya percaya jika fokus kita terhadap Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja, kita bisa mempercayai dan kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan. Saya percaya di kondisi yang terbatas saat ini ada hal-hal yang memang bisa kita dapatkan. Karena saya percaya dalam kondisi apapun, Tuhan bisa menembusnya. Bukan kita yang menembus, tapi Roh Kudus yang menembusnya. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung dan doa menembus itu. Ya, doa menembus itu. Itulah kenapa kita perlu berdoa di kondisi saat ini. Di saat kita tidak bisa ke gereja, kita perlu berdoa. Di saat kita tidak bisa melihat masa depan, kita berdoa. Kita bertanya sama Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan yang langsung, akses langsung. Kita berhubungan dengan Raja segala Raja. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan, saudara? Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ketenangan, ketidakbimbangan, ketidakkhawatiran dalam masalah masih melampaui segala akal. Carilah damai sejahtera. Carilah sesuatu yang lebih besar dari masalah. Ya, ketenangan, kebimbangan itu melampaui segalanya. Di saat saudara itu berdoa, saudara mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Dan doa memberikan damai sejahtera. Mungkin masalah itu tetap ada, masalah itu tetap sama sampai saat ini. Mungkin saudara tidak lepas dari masalah itu, tapi yang membedakan adalah damai sejahtera yang saudara dapatkan. Ada kekuatan yang saudara dapatkan untuk saudara bisa menghadapi masalah. Masalah tidak hilang, tapi saudara bisa menghadapinya. Makanya di poin kedua ini saya bicara mengenai doa adalah menyadari ada yang lebih besar dari masalah kita. Itu yang terpenting. Di saat kita berdoa, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Di saat kita berdoa, kita sedang mencari sukacita yang lebih besar daripada masalah kita. Di bahasa Indonesia sehari-hari, sini katakan gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di bahasa Indonesia sehari-hari, maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Sesuatu yang kita nggak ngerti. Damai sejahtera dari Allah tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Tidak mungkin dapat dimengerti oleh manusia. Sesuatu yang supernatural akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Yes, kita bersama dengan Tuhan sudah bersatu. Menjaga pikiran dan hati kita. Roh kita sudah bersama dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang hati dan pikiran kita suka kemana-mana, saudara. Keadaan dunia ini mempengaruhi hati dan pikiran kita. Selalu saja pikiran kita, hati kita, pikiran kita, hati kita selalu dipengaruhi. Oleh karena itu saat kita berdoa, kita menjaga itu, menjaga hubungan itu, menjaga damai sejahtera itu, menjaga hatinya Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Di sini dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Menjaga hati dan pikiran kita, membuat kita yang tadi tidak terombang-ambingkan, tidak kemana-mana. Pikiran kita lurus terhadap Tuhan. Di sini katakan, belajarlah mendoakan mereka yang menyakitimu. Ya, mendoakan orang yang menyakiti. Itu bicara juga mengenai hati dan pikiran. Itu kenapa kita harus memiliki hatinya Tuhan. Kita bisa melakukan itu jika kita memiliki hatinya Tuhan. Amin. Ya, karena ini bukan tentang kita, bukan tentang kita, saudara. Ini tentang Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Melalui doa, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Di Kisah Para Rasul 6 ayat 4, semua rasul-rasul selalu berfokus kepada doa dan firman. Hari-hari mereka isi dalam doa dan firman. Di sini dikatakan bahwa cara hidup jemaat yang lama, mereka hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Mereka berjalan melangkah dengan tuntunan Roh Kudus, bukan keinginan mereka. Memberitakan tentang
mereka memberitakan tentang kematian Yesus dan kebangkitannya. Mereka menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang Kristus, pusatnya ialah Yesus. Mereka berkhotbah tentang Yesus. Mereka melakukan banyak mujizat seperti Tuhan sudah janjikan. Mereka saling mendoakan, ini saya katakan. Mereka selalu saling mendoakan. Mereka saling membangun, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Mereka menjual miliknya lalu memberikan kepada yang lainnya. Mereka nggak mungkin bisa melakukan itu kalau tidak dengan tuntunan Roh Kudus dan tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Balik lagi bahwa dengan doa bisa mengubah hati kita, dengan doa bisa mengubah pikiran kita dan membuat kita lebih mengasihi orang lain. Mereka menjadi saksi. Jadi saya mengatakan bahwa kesimpulannya doa dapat membuat kesehatian antara orang percaya yang bukan karena kita tetapi Roh Kudus yang di dalam kita. Saya mau akhiri dengan ini, saudara. Dan kita bisa mengetahui hatinya Tuhan. Marilah kita menyikapi kondisi new normal saat ini yang sudah digaung-gaungkan dengan sesuatu kebiasaan yang baru, dengan kebiasaan berdoa, dengan kebiasaan yang mungkin kita sudah lupakan, kebiasaan yang mungkin kita tidak punya waktu untuk itu, tidak menjadi kebiasaan kita. Dan saya percaya harusnya setelah kondisi ini berakhir, pandemi ini berakhir, doa merupakan hal yang normal yang kita harus lakukan, bukan di saat kondisi-kondisi yang kritis, bukan di saat kondisi-kondisi. Saya bersyukur ada hal baru yang terjadi di saat kondisi ini, tapi saya percaya bahwa hal ini harus menjadi kebiasaan kita, harus menjadi gaya hidup kita, bahwa komunikasi dengan Tuhan itu digambarkan seperti komunikasi kita dengan pasangan kita, dengan istri kita. Kita harus saling berkomunikasi, bicara, ngobrol, saling bertukar pikiran, mengutarakan isi hati. Dan saya percaya Tuhan sudah menaruh hatinya di dalam diri kita. Saya percaya kita semua, khususnya gereja Grand Galaxy City Blessing, bisa menghadapi kondisi-kondisi yang sulit dan bisa mempercayai Tuhan dan bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan di dalam doa yang lebih lagi dan lebih lagi, menjadikan ini kebiasaan yang luar biasa yang bisa membangun kita, bukan hanya kita tapi persekutuan kita, jemaat kita, supaya menjadi jemaat yang mau berdoa, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita sudah mendengar firman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas firman yang Kau berikan. Terima kasih atas kata-kata yang Kau ingatkan, doa yang Kau ingatkan kepada kita Tuhan, kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, kami dapat mengetahui Engkau lebih lagi dalam doa-doa kami. Ajar kami untuk lebih taat lagi dalam kami membawa doa kami kepadamu Tuhan, untuk kami berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak, hati kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Grand Galaxy City Blessing dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap berfokus kepada Engkau dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap kegiatan mereka, aktivitas mereka Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau menjadi Tuhan buat kami, Tuhan yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan, kami akan menerima berkat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih. Marilah angkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya.